dalam konteks pasal 1 ayat 11 sampai 18 ya. Kemarin kita belajar mengenai kesetiaan kepada sesama dan kesetiaan kepada Tuhan dari pasal 1 ayat 10 sampai 18. Nah, di mana kita bisa melihat kesaksian Rut dan Orpah kepada Naomi, dan itu mencerminkan kasih kepada sesama. Dan itu adalah cerminan dari ajaran teologis mengenai hesed atau kasih setia ya, yang ditunjukkan Rut dan Orpah kepada Naomi, kepada sama. Itu kebaikan yang tidak bersyarat, karena sebenarnya Naomi itu tidak ada lagi sesuatu yang bisa diberikan, tetapi kasih itu tetap dinyatakan. Jadi itu cerminan kasih yang disebut sebagai hesed tadi, kasih yang tidak bersyarat ya, kasih yang tidak mengharapkan apa-apa. Rut dan Orpah ketika dia menyatakan kasih setia kepada Naomi, tentu dia tidak mampu memprediksi apa yang akan mereka terima atau mereka dapatkan. Bahkan ada kemungkinan mereka akan mengalami madesu atau masa depan suram ya, karena yang akan diikuti itu apa? Seorang janda yang tidak beranak. Seorang janda tidak beranak lagi. Jadi benar-benar sebatang kara. Di batang kara. Jadi kalau mereka memutuskan untuk ikut, nggak ada lagi pengharapan masa depan. Ya, tetapi mereka menyatakan kasih setia tanpa syarat. Ya, tanpa syarat. Kita juga pernah belajar kemarin mengenai pemeliharaan Tuhan di dalam penderitaan, yaitu ketika Naomi kehilangan suami dan anak-anaknya, tetapi kemudian mendapatkan kasih setia dari menantunya sendiri. Nah, jadi ini mengajarkan bahwa Tuhan tidak meninggalkan umatnya di tengah-tengah penderitaan. Ya, ada cara Tuhan yang Tuhan sediakan sedemikian rupa untuk menolong atau memelihara umatnya, secara khusus dalam konteks pemelihara perjanjian, datangnya garis keturunan mesianik ya. Allah secara unik memelihara itu. Ya, tidak putus generasi untuk nantinya dipakai sebagai garis keturunan mesianik. Nah, lalu dengan kehadiran Rut sebagai orang Moab di dalam konteks kitab Rut itu menunjukkan bahwa kasih dan rencana keselamatan itu sekarang, atau bukan sekarang ya, sudah tidak terbatas atau tidak dibatasi pada satu kelompok tertentu. Nah, kesetiaannya itu menunjukkan bahwa rencana Tuhan itu terbuka untuk semua bangsa, ya, termasuk untuk orang Moab yang disebut sebagai musuh Israel ya. Nah, itu dia. Oke, jadi kemarin itu yang kita pelajari. Nah, sekarang kalau kita perhatikan di dalam ayat 19, dimulai dari deskripsi mengenai kembalinya Naomi dan Rut ya, sudah dibatasi hanya 2 orang saja karena Orpah memutuskan untuk pulang ya, memutuskan untuk kembali ke Moab, dan sekarang fokusnya adalah pada Naomi dan Rut. Nah, di situ kita dijelaskan mengenai situasi yang terjadi ketika mereka pertama kali sampai di Bethlehem. Yang terjadi apa? Diwakili dengan kata gempar tadi. Kegemparan itu terjadi. Ya, kegemparan itu terjadi. Nah, mengapa terjadi gempar? Mengapa ada situasi yang demikian? Dikatakan orang-orang itu bertanya seolah-olah tidak yakin, apakah ini Naomi? Berarti mereka sudah kenal dengan Naomi ya. Berarti ini mengindikasikan bahwa Naomi itu wanita yang sebelumnya itu terkenal, cukup dikenal di kalangan orang Israel atau di kota Bethlehem. Ya, di kota Bethlehem dia cukup terkenal dan mungkin juga memiliki pengaruh mungkin ya, sehingga ketika mereka pulang orang itu cepat langsung mengingat, ini Naomi kah? Seperti itu ya. Nah, kalau tidak demikian maka tidak mungkin seluruh kota itu menjadi menjadi gempar, dan wanita-wanita nggak mungkin kenal kalau misalnya Naomi tidak memiliki pengaruh, tidak terkenal ya pada waktu itu. Nah, tetapi dari teks ini kita juga bisa melihat ada suatu perubahan yang cukup
radikal ya dari seorang Naomi. Ada kemungkinan Naomi itu sudah pergi ada kemungkinan Naomi itu dulu waktu pergi itu mereka pergi dengan kondisi yang mungkin masih masih segar, masih muda begitu ya. Karena sudah 10 tahun ini. Sudah 10 tahun. Tapi kita ingat bahwa ketika mereka pergi itu yang terjadi apa? Yang terjadi adalah situasi ra'ab, apa itu? Kelaparan. Ya, kelaparan. Jadi mereka pergi itu ya pergi untuk mencari makan. Ya, mencari makan. Mereka berharap dengan merantau itu mereka bisa menyelamatkan keluarganya. Ya, ini biasa terjadi. Bukan lari dari dari tanah air lalu kemudian berkhianat, bukan ya. Dalam konteks ini itu biasa terjadi ketika sebuah tempat itu mengalami kelaparan, mereka akan mencari tempat lain untuk mencari sumber makanan. Itu biasa terjadi. Kita ingat kisah siapa itu? Ya, keturunan Yakub ya. Keturunan Yakub yang diutus untuk mencari makanan atau mengambil makanan di Mesir. Itu hal biasa. Ketika terjadi kelaparan mereka akan mencari makan dari negara lain. Itu hal biasa. Tapi karena sudah terlalu lama 10 tahun, maka tidak mengherankan yang sudah 10 tahun saudara saja kalau sudah 4 tahun pulang kembali ke kampung saudara, pasti akan ada banyak orang yang pangling ya. Pangling itu kaget. Wih, ini siapa? Kelvin kah? Kalau Kelvin mungkin nggak mengalami perubahan yang terlalu radikal ya, masih biasa saja ya. Tapi seperti yang kemarin tuh Pak Peki, Pak siapa tuh Jackson itu, saya hanya harap-harap cemas tuh, mudah-mudahan masih diterima kaum keluarganya ya, karena sudah kondisinya berbeda sekali. Ya, saya takut di tengah jalan, ini Jackson kah? Tidak, dulu Jackson itu kurus sekali. Nah, sekarang sudah bengkak. Ya, saya heran, orang kuliah itu harusnya kurus-kurus ya, prihatin, tapi di sini tuh gemuk-gemuk. Nah, saya kuliah itu kurus di waktu itu. Saya dulu sampai cari obat gemuk supaya menggemukkan badan. Tapi gimana minum obat gemuk tapi makannya 1 kali sehari ya nggak mungkin gemuk ya. Nah, itu dia. Nah, ada orang yang berpendapat begini. Mungkin herannya mereka itu beranggapan, ada orang yang berpendapat begini. Mungkin waktu mereka pergi, Ruth itu pergi dengan harta kekayaan. Ada orang yang berpendapat dengan demikian. Mungkin waktu pergi itu penampilannya baik, ya kan? Masih masih parlente begitu ya. Masih normal ya kan? Tapi ketika pulang, wah, kelihatan apa? Kelihatan tua, miskin, ngelomprot gitu ya, kalau orang Jawa itu ngelomprot, ya kan? Nah, ada yang berpendapat seperti itu. Ya, tidak masalah ya, tidak masalah. Tetapi tidak ada pendukung yang kuat untuk menegaskan bahwa Naomi pergi dengan harta benda yang banyak dan penampilan yang baik, ya kan? Karena pada waktu itu jelas situasinya adalah kelaparan, ya kan? Nggak mungkin kalau masih punya harta benda lalu mereka merantau. Akan sangat sulit untuk menerima pendapat itu dalam kondisi kelaparan. Kalau orang merantau karena situasi lapar, pasti sudah tidak punya harta benda. Jangankan untuk bersolek ya, untuk membuat penampilan menarik ya, tetapi saya yakin situasinya sudah sangat-sangat sudah sangat-sangat memprihatinkan sehingga mereka harus terpaksa. Kita ingat bahwa orang Israel, Bethlehem itu sangat setia dengan dengan negaranya ya, dengan kampung halamannya. Kalau mereka keluar itu sudah saking terpaksanya, mereka akan sangat mempertahankan tanah airnya ya. Tapi saking sudah terpaksanya mereka keluar. Tapi karena waktu 10 tahun, tidak mengherankan ya bahwa wanita dari Bethlehem itu, wah, ini benar Naomi kah? Nah, seperti itu. Nah, tapi mungkin dulu waktu sebelum 10 tahun yang lalu itu ya wajahnya masih muda, masih ceria ya.
Nah, sekalipun tidak punya apa-apa, tapi ya 10 tahun yang lalu pasti masih muda. Kalau di track record di Facebook mungkin ya masih kelihatan kelihatan masih muda ya, kulitnya masih seperti itu ya, masih baik ya. Nah, sekarang banyak filter ya untuk melihat saudara lebih tua 10 tahun atau lebih muda 10 tahun atau bahkan melihat saudara waktu anak-anak pun bisa. Ya, saya senang dengan filter itu. Oh, pernah saya buat filter gimana sih masa tua saya. Saya lihat, kok saya mbah saya persis. Saya gandengkan dengan foto mbah kakung saya. Kok mirip sekali ini. Wah, ini teknologi ini luar biasa ya. Nah, lalu saya lebih mudahkan lagi, lebih tuakan lagi sedikit, agak lebih mudahkan. Kok mirip dengan bapak saya. Jadi ya memang mungkin jangan-jangan masa tua saya seperti itu. Ya itulah. Menarik ya. Nah, jadi ada kegemparan dan ada situasi yang terjadi di sana. Orang melihat figur Naomi itu berbeda, tapi masih kenal intinya. Lalu ayat yang ke-20, perhatikan di sini ada gambaran penderitaan Naomi, ada respon tanggapan Naomi atas situasi yang dia alami. Perhatikan di situ Naomi meminta para wanita untuk jangan pernah memanggil ya. Di sini ada al-tikrana. Jadi dari kata kara ya, tikrana. Janganlah, ini semacam permohonan ya. Ini saya akan hapus saja supaya ini al-nah itu janganlah atau jangan pernah. Ya. Jangan pernah. Ini tegas sekali. Al-tikrana. Sudah ada al, sudah ada nah. Jadi benar-benar minta, pokoknya jangan sekali-kali begitu ya. Jangan sekali-kali. Bukan semacam pura-pura, enggak usah lah. Bukan. Tapi ini betul-betul penolakan yang tegas. Al dengan nah itu penolakan yang tegas supaya tidak lagi orang memanggil Naomi. Mengapa enggak boleh panggil Naomi? Karena Naomi itu artinya apa? Masih ingat? Apa? Ya, sukacita itu, sukacita. Gak mungkin dia merasakan sukacita kalau ternyata apa yang dialami faktanya lain. Jadi dia tidak mau dipanggil sesuai dengan nama, arti namanya, karena faktanya tidak sesuai dengan namanya, itu dia. Bukan karena dia nggak suka dengan nama Naomi, Naomi itu udah nggak keren, bukan. Tapi karena dia menyadari apa yang dia alami saat itu tidak sesuai dengan makna namanya, itu dia. Nah, ketika orang mengatakan jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara, itu sebenarnya dia sedang apa? Kecewa satu. Kecewa dengan siapa? Kecewa dengan Tuhan. Kecewa dengan Tuhan. Dia sedang jujur bahwa apa yang dia alami tidak sesuai dengan makna namanya. Naomi sendiri jelas meminta para wanita, atau melarang, saya katakan, melarang wanita kota itu untuk tidak memanggil lagi Naomi, tetapi memanggil dia dengan Mara, atau artinya kepahitan. Karena dia menganggap kepahitan itu datangnya dari Tuhan. Wah, ngeri ya. Kepahitan itu datangnya dari Tuhan. Bahkan dia mengatakan yang maha kuasa, yang maha kuasa di sini, yang maha kuasa. Sebab Hamar, Syadahli, Meot, Mara, Ki Hamar. Wah, ngeri ya. Sadai. Ini Sadai ini, yang maha kuasa. Sadai. Perhatikan, dia tidak memakai kata Elohim, tapi pakai yang maha kuasa. Seharusnya dengan kata yang maha kuasa itu dia ingin menyebut Tuhan yang maha kuasa harusnya bertindak dengan kekuasaannya tidak seperti ini. Sadai. Kita mengenal El Sadai, Allah yang maha kuasa. Dengan kekuasaannya harusnya yang
Naomi terima itu tidak seperti itu, Sadai. Tetapi ternyata Sadai tadi, kuasa yang Allah miliki itu membuat dia mengalami yang namanya marah. Apa pelajaran yang saudara ambil dari sini? Apakah saudara menyalahkan Naomi sebagai manusia yang mengatakan Sadai sudah membuatku marah, Hemar Sadai Li, yang maha kuasa memberi rasa pahit. Kalau dari saya Pak, berdasarkan data yang muncul dari sini, kita tidak bisa menyalahkan Naomi, tidak bisa menyalahkan Tuhan juga, karena kita setiapnya sebagai manusia juga, mungkin ketika kita mengalami hal seperti Naomi, kita juga pasti akan menyalahkan Tuhan, kita menyalahkan diri sendiri. Tapi dari sini saya dapat mengambil pelajaran bahwa terkadang Tuhan memakai hal-hal seperti itu membuat kita itu semakin lebih baik, semakin menumbuhkan iman kita, lebih membuat kita lebih percaya kepada Tuhan, misalnya kepada Tuhan yang hal seperti ini. Misalnya Naomi diberikan ujian seperti itu, kematian suaminya, anaknya, tapi di balik itu Tuhan punya rencana yang baik. Dia akan membuat hidup Naomi itu lebih baik lagi dari yang itu. Oke, bagus. Karena kita sudah tahu endingnya ya. Bayangkan kalau kita itu belum tahu endingnya seperti Naomi. Kita tahu endingnya Naomi seperti itu, maka kita bisa melihat kebaikan Allah pada akhirnya seperti apa. Tapi yang paling sulit adalah ketika kita menghadapi masa-masa sulit dan kita belum tahu endingnya. Yang kita lihat adalah marah, kepahitan. Ada banyak orang kehilangan. Dan ketika kehilangan terjadi, ada banyak pertanyaan yang muncul. Kalau Tuhan itu baik, mengapa Dia mengambil orang yang aku sayangi? Bahkan ada orang yang saking sedihnya kehilangan orang yang dia sayangi, dia mengatakan, di mana letak kebaikan Tuhan dengan peristiwa-peristiwa ini? Saudara nanti akan mengalami yang namanya melayani orang yang demikian, saudara. Akan mengalami orang yang protes terhadap apa yang dia alami. Akan ada jemaat yang menangis merangu-rangu di pundak saudara ketika melihat peti jenazah anak yang mereka kasih. Ketika melihat orang tua yang mereka kasih, ketika melihat istri atau suami yang mereka kasih, kehilangan itu sangat menyedihkan. Dan mereka akan mengatakan, di mana kebaikan Tuhan itu? Kira-kira apa yang akan saudara lakukan jika saudara bertemu dengan orang yang memiliki penilaian seperti ini? Nah, ini masuk ke ranah pastoral ya. Karena ya namanya pembelajaran teks Alkitab itu kita belajar sejarah, tetapi dari sejarah itu, dari narasi itu kita juga harus menerapkan dalam proses bagaimana kita melayani. Karena ya sekali lagi, capaian pembelajaran kita bukan hanya pengetahuan saja, bukan hanya membuat sikap kita, membangun sikap kita saja, tapi kita juga dituntut memiliki keterampilan bagaimana mengantisipasi atau bagaimana menerapkan prinsip-prinsip ini dalam pelayanan kita nanti, dalam kehidupan kita nanti. Seandainya ini terjadi nanti, ada yang demikian, maka saudara sebagai seorang pastor, apa yang saudara melakukan? Mendapati seorang jemaat yang betul-betul kehilangan pandangan mengenai kebaikan Tuhan. Ya. Ya.
jemaat saya seperti itu, saya akan tetap menjunjung dia. Saya akan mengatakan kebaikan kepada teman-teman yang sudah terjadi dalam hidupnya, bahwa Tuhan itu saya segala hal untuk memberikan kebaikan untuk jemaat dan Tuhan tidak selalu memberikan ujian itu, atau Tuhan tidak selalu memberikan lebih dari kemampuan kita. Oke. Kembali saya Pak, saya akan menggunakan cerita mengenai tentang mobil, cerita tetapi tentang saya akan mengatakan dia bahwa kita bisa melihat dari kisah Nabi, karena dia awalnya kehilangan suaminya, anaknya yang dia kasih, dia cintai, tapi akhirnya Tuhan memiliki kehiburan sendiri untuk dia. Jadi ketika saya punya jiwa seperti itu, saya akan mengingat dia bahwa Tuhan punya rencana yang baik. Dan kematian itu juga bukan akhir dari perjalanan kita sebagai orang percaya. Kita punya kehidupan kelak di sana. Meskipun satu saat kita tidak saling mengenal, tapi kita tetap akan bersama di surga memuji Tuhan sebagai orang percaya. Oke. Pernah ya berpengalaman datang kepada kerabat atau saudara atau teman yang kehilangan orang yang dikasihi, sesama seiman kita, dan dia geleng-geleng kepala. Di mana Tuhan itu? Mana kebaikan dari semua hal ini? Mana rencana baik dari semua ini? Ketika kita berkata, Tuhan tetap baik, Tuhan punya rencana. Dalam situasi semacam itu, kadang-kadang setiap kata atau janji Tuhan sulit untuk dipahami, diterima. Karena yang dilihat adalah kenyataan di depan mata saat itu juga. Lalu apa yang saudara harus lakukan ketika itu terjadi? Kadang-kadang ada saat-saat tertentu di mana kita hanya cukup menepuk-nepuk pundak. Atau memapah dia tetap bisa berdiri dengan pundak kita. Karena kadang-kadang kata-kata yang kita bisikkan itu justru akan menambah trauma bagi dirinya. Ketika kita mengingatkan kebaikan Tuhan di tengah-tengah situasi di mana mereka itu melihat kenyataan tidak sesuai, maka yang terjadi adalah seperti Naomi ini. Jangan pernah memanggilku marah. Yang Maha Kuasa memberi kepahitan pada. Maka mungkin buat saudara, kalau nanti saudara di tempat pelayanan mengalami hal seperti itu, cukup dampingi mereka sedekat mungkin. Pastikan bahwa saudara tetap berada di dekat mereka sebagai orang-orang yang disediakan Tuhan untuk mengasihi mereka. Pastikan bahwa mereka masih memiliki orang-orang yang mendukung mereka dengan saudara hadir di tempat ini. Lalu yang kedua, kalau saudara mau menyampaikan kata-kata, ini hanya dari pengalaman ya, bukan dari bukan dari ya istilahnya. Ya, tapi ini dari fakta Alkitab. Bahwa janji Tuhan itu kita tidak pernah kehilangan orang yang kita kasih, betul nggak? Ketika orang meninggal, apakah kita kehilangan? Contoh nih, HP ini tidak ada di sini. Sekarang dia berada di sini. Apakah saya kehilangan HP?
Tidak. HP itu hanya pindah di sana. Demikian juga dengan orang percaya yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Kita sekarang tidak berhadapan dengan dia di sini. Dia tidak lagi bersama-sama dengan kita di sini. Tetapi janji Tuhan apa? Betul, bahwa suatu saat nanti kita semua akan dikumpulkan kembali. Karena apa? Orang yang sudah meninggal itu artinya dia sudah bersama-sama dengan Bapa di surga. Dan itu bukan perpisahan yang kekal, tapi suatu saat nanti kita akan dipertemukan kembali. Maka saya pribadi ketika saya bertemu dengan orang yang betul-betul merasa kehilangan, kata-kata yang pertama saya akan ucapkan adalah, Bapak, Ibu, kakak, teman, kamu tidak pernah kehilangan beliau. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kita tidak pernah kehilangan orang yang kita kasih. Karena dia sekarang berada bersama-sama dengan Bapa di surga. Dan ingat, suatu saat nanti kita akan dikumpulkan kembali, dipertemukan kembali. Itu janji Tuhan. Saya kira daripada kita menyampaikan ada rencana Tuhan di balik semua itu tidak salah, tetapi waktunya kurang tepat. Tuhan baik, mana kebaikannya? Itu waktu yang, itu kata-kata yang bisa kita sampaikan nanti. Ada kisah Ruth dan Naomi loh di Alkitab yang pada ujungnya, ya. Memang itu salah satu bentuk contoh pemeliharaan Tuhan. Tapi pada saat itu kadang-kadang ada sesuatu yang urgent yang harus kita sampaikan. Mengenai apa? Janji Tuhan bahwa setiap orang akan kembali ke rumah Bapa dan akan dipertemukan kembali. Mereka yang kehilangan akan sangat rindu mendengar bahwa kita tidak pernah kehilangan. Oh ya, di mana dia? Begitu pertanyaannya. Dia bersama-sama dengan Bapa di surga. Dan nanti kita akan dipertemukan kembali. Ya, berapa waktu yang lalu? Mungkin sekitar 4-5 bulan yang lalu. Itu kakak sepupu saya itu kehilangan suami yang sangat dikasihinya di Magelang. Dan sangat mendadak karena meninggalnya pada waktu main drum. Masih ada video. Main drum itu meninggal. Kena jantung. Sangat menyedihkan sekali. Ketika saya di sana, saya peluk, saya rangkul. Saya biarkan dia menangis. Sudah terjadi ini. Saya biarkan dia meluapkan perasaannya. Lalu saya mulai bisikkan, Mas Edi tidak pernah, namanya Mas Edi ya. Mas Edi tidak pernah meninggalkan kita. Kita tidak pernah kehilangan beliau. Sekarang beliau hanya bersama-sama dengan Bapa di surga. Dia tidak meninggalkan kita. Dan suatu saat nanti kita akan dipertemukan. Saya merasakan dia mengangguk-angguk di pundak saya. Dia mengangguk-angguk itu. Nah itu saudara, ini masalah keterampilan di dalam pelayanan ya. Ini penting untuk kita lakukan, karena kita harus sadar bahwa ada pengalaman yang nanti akan dialami sama seperti yang terjadi di dalam kitab sejarah. Namanya kitab sejarah itu kadang-kadang sejarah itu berulang, gitu ya. Pengalaman itu berulang. Tetapi sekali lagi kita tidak bisa juga langsung mengatakan, oh berarti nanti semua akan seperti Naomi, semua harus seperti Naomi, semua yang terjadi itu akan seperti keluarga Naomi. Ya tidak ya. Jadi tidak semua
apa yang terjadi dalam setiap tokoh itu menjadi sesuatu yang ditiru. Bahaya itu kalau seperti itu. Kalau kita menjadikan tokoh-tokoh Alkitab itu sebagai apa namanya? Sebagai role model dalam segala hal, itu bahaya. Ya memang ada hal yang bisa kita tiru, tetapi tidak semua menjadi role model. Ya karena kadang-kadang ada sesuatu yang khusus yang hanya dialami oleh tokoh-tokoh Alkitab itu. Nah, tapi prinsip hidupnya ya memang kita bisa ambil dari pengalaman-pengalaman tokoh Alkitab. Oke, ayat 21 di sana menjelaskan aku telah pergi penuh. Wah, ini terjemahan literal ya. Aku telah pergi penuh. Itu maksudnya apa? Ketika dia pergi itu lengkap posisinya ya. Dan Tuhan membawa kembali pulang dalam keadaan kosong. Itulah alasan dia mengatakan marah, pahit. Ya, pahit, bukan masalah ekonomi. Ya, bukan masalah dia tidak mampu membelikan harta benda bagi sanak saudaranya di kampung, bukan. Tetapi jelas ini kaitannya dengan apa yang dialami di Moab. Penulis menjelaskan penderitaan Naomi. Ia meninggalkan Bethlehem dengan keadaan penuh, tetapi kembali dengan keadaan kosong. Ya, kata kosong atau hampa ini sebenarnya ditempatkan di awal kalimat ya. Di awal kalimat ya. Ini penekanannya pada ketiadaan, kekosongan, karena dia tidak lagi pulang dengan dengan keluarganya. Nah, perhatikan bahwa Naomi itu mengajukan dua pertanyaan di situ. Pertanyaan apa? Yang pertama, pertanyaan itu ditujukan kepada siapa? Kalau kita perhatikan di ayat yang ke-11, ini pertanyaan yang sama yang diajukan kepada siapa? Masih ingat? Mengapa kalian memanggilku Naomi sejak Tuhan telah bersaksi melawanku dan Maha Kuasa telah menyakiti aku? Hah? Oke, tapi sebelum kepada perempuan Bethlehem, ya, dia pernah mengajukan pertanyaan yang sama, yang serupa. Ayat yang ke-11, pasal 1. Apa di sana dikatakan? Kalian datang dengan saya, apakah masih ada putra-putra dalam rahimku dan mereka akan menjadi sebagai suami bagi kalian berdua? Iya, itu ditujukan pada siapa? Iya, kepada menantu. Jadi pertanyaan ini hampir serupa dengan pertanyaan yang ada di dalam ayat 11 ketika dia menanyakan menantunya, ngapain kalian ikut saya? Nggak ada lagi harapan. Kalau mau ikut saya itu nggak ada lagi harapan. Madesu kalian punya. Kalian punya madesu, masa depan suram kalau ikut saya. Saya nggak punya lagi suami, apalagi punya anak. Kalau misalnya saya sekarang punya suami lalu punya anak lagi, masa kamu mau menunggu anak saya besar? Ya kalau anak saya laki-laki, ya kan? Gitu. Naomi mengulang kembali supaya ia tidak dipanggil sebagai Naomi karena merasa telah direndahkan. Dia merasa telah direndahkan. Bukan hanya pengalaman pahit, tetapi dia merasa telah direndahkan. Dan dia memanggil nama Tuhan itu dengan kata Shaddai. Lagi-lagi di situ Shaddai dia. Yang Maha Kuasa, Shaddai telah menyakiti aku. Wow, ini 2 kali. Dia mengeluh mengenai tindakan Allah. Itulah yang terjadi ketika orang melihat atau mengalami masa-masa sulit. Bukan hanya Naomi, dan pasti saudara akan berjumpa. Ya mudah-mudahan saudara tidak mengalami, tapi setidaknya mungkin saudara akan berjumpa dengan orang yang mengalami hal yang demikian.
Maka bersiap-siaplah untuk tadi ya, bersikap dengan cara yang benar. Ya. Dengan cara yang tepat. Oke. Ayat yang ke-22, kalau kita perhatikan di sana, jadi Naomi kembali dan Rut orang Moab. Nah, ini diperhatikan ya, Rut itu disebut lagi orang Moab. Putri mertuanya bersama yang kembali dari daerah Moab, bersamanya yang kembali dari daerah Moab. Mereka datang ke Betlehem pada awal menuai jelai. Nah, ini seolah-olah kalau dalam adegan itu, dalam adegan sebuah film, ini itu setting peralihan ya. Istilahnya kayak prolog peralihan. Jadi Naomi penulis itu tidak lagi membahas jawaban dan keluhan Naomi. Kalau dilanjutkan mungkin banyak sekali ya jawaban keluhan Naomi. Nah, harusnya kan Naomi bisa bilang, wah suamiku meninggal, anak-anakku habis itu nggak lama meninggal, kami nggak punya apa-apa di sana. Ya, di mana kebaikan Tuhan itu? Masa suami sudah meninggal, anakku juga diambil lagi? Tapi tidak demikian. Narator tidak menjelaskan secara rinci. Nah, narator penulis ya, narator. Ketika saya bilang narator itu berarti penulis kisah begitu, penulis teks ya, seperti itu, penulis narasi. Oke. Jadi penulis juga tidak memberitahukan apa yang disampaikan atau dilakukan oleh para wanita yang tadi. Tidak lagi menjelaskan, emang apa yang terjadi? Gimana kok bisa Mahlon Kilion mati? Gimana kok bisa Elimelek mati? Enggak. Kalau zaman sekarang kan biasanya kalau ada berita yang seperti itu, berita heboh itu berita yang paling baik ya. Biasanya wartawan itu punya falsafah gitu. Bad news is good news. Gitu. Ya bukan hanya wartawan. Bukan hanya wartawan ya. Kepois zaman sekarang itu bad news is good news. Ya. Kepois itu orang yang kepingin info. Kepois itu istilah saya. Kepois. Ya, akhirnya menjadi pembicaraan. Wah itulah. Coba kalau dulu tuh nggak pergi, nggak mati mereka. Ya kan? Tapi mungkin ada gunjingan-gunjingan semacam itu mungkin ada ya, tetapi nggak ditulis. Bolehkah kita sebagai pengkhotbah itu menambahkan kisah seperti itu di dalam khotbah kita? Ketika itu tidak dituliskan, bolehkah kita memprediksi apa yang terjadi ketika penulis tidak menuliskan hal-hal yang demikian? Ya, bisa ya. Bisa dengan kata mungkin, tetapi jangan terlalu spekulatif yang berlebihan. Kalau penulis tidak menuliskan itu berarti ya itu dianggap tidak penting. Tetapi yang paling penting di situ ada penjelasan mengenai apa saja. Di bagian pasal 2 justru kisah itu ditutup dengan apa? Dengan keterangan apa? Keterangan masa panen. Betul nggak? Bukan dengan apa yang dialami Naomi dan Rut, mereka tinggal di mana, numpang di mana, makan apa, lalu apa yang diceritakan oleh para wanita di situ, gosip apa yang mereka alami, ya kan? Sikap seperti apa yang kemudian diambil oleh Naomi ketika berjumpa dengan orang? Apakah Naomi itu seperti orang yang stres, kemana-mana pukul-pukul diri, ya kan? Lalu taburkan debu di atas kepalanya, terus-menerus seperti itu meratapi nasibnya? Tidak. Tetapi yang jelas di situ diakhiri dengan ini keterangan waktu di mana di Bethlehem itu ada masa menuai jelai. Tetapi ini menarik. Ini menjadi bukti bahwa apa yang didengar oleh Naomi sebelumnya menjadi alasan dia kembali itu betul-betul terjadi. Apa yang membuat mereka kembali? Karena mereka mendengar Tuhan telah berkunjung dalam tanda kutip apa yang bangsa itu alami, yaitu kelaparan, sudah dipulihkan. Bencana kelaparan itu sudah dipulihkan oleh Tuhan. Nah, pemulihan itu ditandai dengan apa?
Ya, ini ditandai dengan adanya panen jelai. Jadi penulis menegaskan kondisi situasi yang terjadi di Bethlehem tidak lagi kelaparan, tidak lagi mengalami kesulitan, tetapi jelas ada masa-masa di mana mereka itu menikmati berkat Tuhan secara jasmani. Tetapi ini juga menjadi keterangan atau prolog, setting awal ya, di mana nanti kisah selanjutnya itu dimulai di kebun buas, ladang buas. Ladang buas di mana saat itu sedang panen. Jadi ini sebenarnya pengantar ya, pengantar untuk kisah selanjutnya. Nah, itulah pentingnya mempelajari kitab sejarah. Kitab sejarah itu kita harus membedakan adegan demi adegan. Kita masih ingat ya kemarin ketika kita belajar mengenai beberapa tanda tahapan dalam mempelajari sebuah naskah atau kitab, kita harus mulai belajar dari fone atau suara ya, pengucapan. Contohnya tadi ada marah, mar, itu pengucapan ya. Pahit, panggil aku marah karena pahit. Kalau dalam bahasa Indonesia sudah tidak lagi kedengaran fonenya, kesamaan bunyinya. Panggil aku marah karena mar, begitu kira-kira ya. Ada kesamaan bunyi. Sampai ada yang namanya adegan. Ya. Adegan itu seperti kita sedang memainkan drama ya. Memainkan drama, misalnya drama tentang kelahiran Yesus Kristus ya kan. Seorang bayi lahir di kandang domba, ya kan? Nah, kemudian untuk menjelaskan apa yang terjadi dengan bayi itu, biasanya prolog menjelaskan situasi yang melatar belakang. Nah, ini yang terjadi. Ini penting untuk melihat pembagian antar gagasan. Gagasan A, ini terkait dengan ini, B terkait dengan C. Nah, kalau kita perhatikan di awal pasal 2 dalam struktur kitab Rut, kita perhatikan pasal 2 itu menjelaskan apa? Masih ingat? Di dalam ini pasal 2 itu masuk ke babak 2, kira-kira begitu ya. Masuk ke babak 2. Kenapa pakai babak seperti ini? Ini kitab sejarah ya. Kitab sejarah itu seperti kita itu sedang melihat kemarin itu menonton video ya. Video itu ada berapa adegan? Adegan yang pertama, adegan yang kedua, kira-kira. Yang kedua ini dimulai dari pasal 2. Ini babak kedua. Jadi ini episode kedua kira-kira kalau sinetron ya. Episode keduanya, Rut dan Boaz itu ada di ladang. Nanti bertemu di sana. Tapi di dalam pasal 2 ayat 1 sampai 23 itu yang mau ditunjukkan adalah karakternya Boaz. Dan mulai pasal yang ketiga kita bisa melihat karakternya Rut. Ya, Boaz disebut orang baik dan Rut pun disebut sebagai perempuan baik. Ada kesamaan ini. Ini ada Gebor Hayil dan Eset Hayil. Nah, ini menarik. Orang baik dan perempuan baik ya. Gebor Hayil dan Eset Hayil. Oke. Nah, apakah itu kemudian menjadi tipologi kehidupan orang percaya dengan sang penebus nanti? Nah, nanti tergantung kita menafsirkannya sebagai apa ini. Kita sekarang itu sedang belajar apa yang dikatakan teks. Kalau kita mau gunakan di dalam konteks masa kini ya, tergantung kita itu mau menafsirkan ini sebagai apa. Apakah itu tipologi, apakah itu alusi, apakah itu penggenapan nubuatan, apakah itu persamaan ide, gagasan atau apa, atau ide yang dikembangkan. Nah, itu tergantung kita memahami menggunakannya seperti apa.
Tapi kita sedang membahas kisah yang terjadi, kita seolah-olah itu masuk ke dalam masa itu. Masuk ke dalam masa itu. Oke, lanjut ke ayat pasal 2. Kita akan coba melihat beberapa ayat di situ. Ya, silakan. Ayat 2 silakan dibaca Pak Bensuf. Pasal 2 ayat 1 ya, betul. Oleh Naomi Yada Yeda Lema Is Gibor Kali Kail Mimi Luis Peka Elimelek Usemo Baat Boat. Oke. Terjemahnya, dan Naomi berkata, kenalan atau kerabat dari suaminya, pria pemberani yang kuat atau kaya dari keluarga Elimelek, dan namanya Boaz. Oke. Kalau kita perhatikan pasal 1 dan kita akan mencoba untuk melihat bukti pemeliharaan Allah, kira-kira saudara menjawab apa? Apa bukti pemeliharaan Allah di dalam ayat 1? Apakah saudara melihat bukti pemeliharaan Allah terhadap keluarga Elimelek dalam ayat 1? Dalam pasal 1, pasal 1. Bukan, belum pasal 2 ya. Karena pasal 1, kalau kita perhatikan tadi, kembali pasal 1 ayat 2, itu ditutup dengan informasi yang sebenarnya menjelaskan mengenai pemeliharaan Allah. Saudara lihat di sini, mana pemeliharaan Allah itu? Ya, Allah memelihara Naomi sehingga dia masih bisa kembali. Perhatikan, itu bukti pemeliharaan Allah. Allah memelihara Naomi dengan melalui Ruth yang masih setia mendampingi, sekalipun dia berasal dari Moab. Jadi ini bukti pemeliharaan Allah di dalam pasal 1 sampai ayat 1 sampai 22. Dan perhatikan, Allah juga memelihara Naomi dan Ruth dengan apa? Ya, dengan adanya panen jelai ini. Ini pemeliharaan Allah. Bayangkan kalau sampai sana juga terjadi kelaparan. Apa yang terjadi? Sudah lapar sampai situ, lapar lagi. Sudah kehilangan sampai situ, kesulitan lagi. Jadi ini bukti-bukti pemeliharaan Allah. Nah, lalu pasal 2 masih juga menunjukkan adanya bukti pemeliharaan Allah kepada keluarga Elimelek. Apa itu? Allah menunjukkan pemeliharaannya dengan adanya satu kerabat. Ditunjukkan di sini. Dan untuk Naomi, bagi Naomi ada Meyuda, ada kerabat atau kenalan, Meyuda. Sebenarnya kenalan itu kalau bukan siapa-siapa, tapi ini lebih cocok kerabat ya. Kerabat itu berarti saudara dari laki-laki. Nah, dijelaskan di situ is gibor, laki-laki atau pria pemberani. Lalu dijelaskan lagi hayil, sudah is gibor, hayil lagi, kaya. Nah, tentu dia tidak hanya sekedar ya kerabat. Ini bukti pemeliharaan Tuhan bahwa Naomi itu memiliki kerabat, dan kerabatnya itu is gibor hayil, kerabat yang kaya atau kuat. Nah, kerabat ini digambarkan sebagai orang yang luar biasa, orang yang kuat, orang yang kaya, yang berkuasa. Nah, lalu di situ disebutkan Ushemo Boaz.
Nah, kata buas sendiri artinya dalam kekuatan, atau bisa diartikan ya di dalam kegembiraan, kekuatan ya. Dalam kekuatan itu buas. Cocok sesuai dengan namanya. Nah, kalau di Jawa itu ada namanya agung. Agung itu berarti seharusnya orangnya itu ya berkuasa, besar paling tidak badannya. Kalau sudah agung, badannya kecil, miskin, wah itu tidak sesuai dengan Oke. Nah, jadi ini bukti pemeliharaan Allah yang ditunjukkan bagi Naomi melalui faktor kerabat atau keluarga dan melalui faktor ekonomi pada kerabat itu. Itu mulai ditunjukkan. Oh, ini alat yang dipakai oleh Tuhan ini. Kira-kira begitu ya. Tapi sampai saat itu kita belum tahu. Ini baru penjelasan saja. Kira kita baca ayat yang kedua. Silakan, Pak Kelvin. Kedua, tahun lalu dia awalnya karena rasa kami Oke. Terus akan Emet Syah, jangan dipisah Emet Syah Ken. BT. Oke. Dan Rut perempuan Moab berkata kepada Naomi, mohon biarkanlah aku pergi ke ladang, dan biarkanlah aku mengumpulkan di antara bulir bangun di belakang orang yang aku mendapati kebaikan aku di matanya. Dan dia Naomi berkata kepadanya, Rut, pergilah putriku. Menarik ya, di situ menjelaskan tindakan Rut untuk apa? Untuk memungut jelai di ladang. Nah, menariknya di situ penulis menggunakan tambahan keterangan dan Rut perempuan Moab. Apa pentingnya? Pentingnya penambahan ini, pentingnya penggunaan kata orang Moab atau perempuan Moab untuk tindakan ini. Apakah ada sesuatu yang membuat masalah kalau itu adalah orang Moab? Ketika seorang ketika seorang Rut akan pergi ke ladang mengumpulkan bulir-bulir gandum di tempat orang lain, apakah akan menjadi masalah bagi orang Moab? Jadi apa masalahnya? Betul. Kalau orang asing tentunya apa dampaknya? Pasti ditolak. Apakah saudara pernah membaca hukum mengenai pemberlakuan orang asing terhadap hukum sipil ya, hukum yang mengatur aturan-aturan sipil terkait dengan bagaimana cara mereka memperlakukan orang asing terkait dengan cara panen jelai ini? Oke, mungkin kita bisa mencari referensi ya. Kita bisa mencari referensi. Oke, saya akan coba lihat di sini apakah saya mencatatkan di situ. Oke. Saya lupa. Yang jelas di dalam, kalau nggak di Imamat ulangan ya. Oke. Jadi ada referensi sekali lagi dari Imamat
pasal 23 ayat 22 yang menjelaskan mengenai hukum sipil di mana mereka itu punya aturan. Ya, kita baca saja ya. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Semua itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Nah, itulah referensi atau rujukan untuk kita memahami ayat ini. Rut perempuan Moab, maka kita tahu, oh berarti Rut orang asing. Di mana orang asing itu punya akses. Jadi Rut itu tidak ilegal ya. Kata perempuan Moab itu bukan berarti ini menunjukkan, oh ini masalah ini, Rut ini nyuri-nyuri ini. Enggak. Sebagai orang asing harusnya dia tidak ngambil ini. Enggak. Karena ada hukum yang mengatur bahwa orang miskin dan orang asing berhak untuk mengambil sisa-sisa jelai. Jadi jangan salah paham bahwa oh Pak, Rut itu berarti sebenarnya curi-curi dia. Enggak. Di situ penggunaan kata perempuan Moab mengingatkan kita bahwa Rut punya akses. Ya, ada pendapat yang mengatakan bahwa penggunaan kata ini ada pendapat ya. Ini saya kutip beberapa buku ya. Ini dosen saya sendiri yang nulis. Ini buku setipis ini. Ini saya beli 75.000 saudara. Tipis sekali. Tipis sekali. Nah, tipis sekali. Saya sering kali ngutip ini dan saya evaluasi. Sekalipun itu dosen saya evaluasi saudara. Kadang-kadang pendapat saya berbeda dengan dosen. Ya kalau sebuah pendidikan itu wajar. Mahasiswa beda dengan dosen. Itu wajar. Tapi dalam konteks bergereja, kalau sudah sepengakuan atau sudah ada ADRT yang mengatur itu, ya kita harus taat ya dengan pengakuan doktrinal dalam gereja ya. Tapi dalam konteks pembelajaran, ketika ada pendapat yang berbeda secara akademis, itu wajar. Itu wajar. Selama saudara punya argumentasi. Ya, selama saudara punya batasan-batasan atau argumentasi atau alasan yang intelektual. Oke, sekali lagi ada pendapat yang mengatakan penggunaan kata perempuan Moab itu justru mengindikasikan bahwa Rut itu akan mengalami banyak keterbatasan dengan status sebagai orang asing. Secara tidak langsung penulis ini mengatakan, oh karena Rut perempuan Moab orang asing, dia sebenarnya akan kesulitan untuk melakukan ini. Padahal dari kitab ulangan berapa tadi? Lihat ya. Tindakan Rut sebagai orang asing legitimate gak? Legal gak? Adalah tindakan legal berdasarkan apa? Hukum sipil yang terdapat dalam Imamat 23 ayat berapa? 22. Ini ya. Jadi ketika kita memaknai sebuah kata, kita harus betul-betul lihat alasan dasar kata itu apa. Oke, jadi ini tidak menunjukkan pembatasan atau keterbatasannya sebagai orang asing, atau bukan juga menunjukkan bahwa Rut melakukan tindakan ilegal, ya, mengambil sesuatu yang bukan
haknya sebagai orang asing. Bukan ya? Orang asing punya hak yang diatur dalam hukum sipil. Dan dia tahu hukum itu. Apakah dia tahu dari suaminya? Apakah dia tahu setelah dia melihat ada orang asing juga dan orang miskin yang mengambil itu? Ya saya tidak tahu ya. Tapi yang jelas dia tahu ada hukum yang mengatur itu dan dia mohon izin. Sekalipun dia tahu, tetapi dengan mohon izin dia menunjukkan ketaatannya. Jadi ada dua hal yang ditekankan di sini. Ruth adalah orang yang tahu hukum legal untuk melakukan sesuatu, tetapi dia juga minta izin. Sekalipun dia punya hak, dia punya kebebasan, mohon biarkanlah aku pergi ke ladang dan biarkan aku mengumpulkan di antara bulir gandum di belakang orang yang aku mendapati kebaikan hati di matanya. Belum ada indikasi bahwa dia akan mendatangi Boaz. Ya, ini Boaz belum disebut ya. Dan Ruth itu belum curi-curi pandang juga. Kayaknya di sana ada pria ganteng ini. Ya, cobalah ke sana. Enggak ada. Tapi ini maksud baik Ruth untuk mencukupi kebutuhan hidup mertuanya yang seorang janda. Ini contoh yang baik. Nah, saya kira penting untuk kita memahami hukum-hukum sipil lain yang ada di dalam kitab Imamat. Oleh karena itu saya menyarankan kepada saudara untuk mencoba melihat hukum-hukum sipil yang terkait dengan kitab Ruth, lalu kemudian kita akan diskusikan di hari setelah minggu depan. Ini pertemuan keberapa ya Pak Yermi ya? Ke-6 ya, berarti kita harus satu pertemuan lagi ya sebelum UTS. Oleh karena itu skenario saya adalah hari Selasa kita tetap masuk ya, supaya kita bisa masuk ke pertemuan ke-7. Baru kemudian hari Jumatnya saya akan berikan take home exam. Ya, take home exam itu saudara bisa mengerjakan di asrama, atau mungkin selasanya itu juga setelah kita kelas. Lalu saya akan memberikan take home exam supaya take home exam itu masuk ke dalam pertemuan ke-8. Jelas ya? Jadi hari Selasa kita tetap masuk dengan penjelasan dan diskusikan mengenai hukum sipil yang terkait dengan narasi kitab Ruth ya. Carilah referensi baik dalam kitab Imamat atau ulangan dan mengenai hukum sipil yang terkait dengan narasi kitab Ruth. Oke. Ini saudara cukup menulis ayat-ayatnya saja, tidak perlu menjelaskan ya. Oh, ini ayat ini ayat ini terkait dengan ini, ayat ini terkait dengan ini. Itu akan menolong kita untuk memahami narasi kitab Ruth dengan lebih baik. Baik, selamat pagi, Tuhan berkati. Shalom.